Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Kartika, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Bukit Tinggi. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4. Sebelumnya, perkenalkan fasilitator yang membimbing saya adalah Bapak Budi Darmawan, SPD MT. Sementara, pengajar praktik yang mendampingi saya adalah Ibu Yusnita Nora, SPD, beserta Bapak Riko Firdaus, MPD. Pada kali ini, saya akan berbicara tentang keterkaitan antara modul 1.1, yaitu filosofi KHD, dan modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3, visi guru penggerak, modul 1.4, budaya positif, yang nantinya tetap bermuara kepada profil pelajar Pancasila. Pada filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, yaitu alam dan zamannya, sampai mereka mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Lalu, pendidikan menghamba kepada murid. Pendidikan haruslah berpihak kepada murid sesuai dengan minat, bakat, serta kemampuan murid. Lalu, guru ibarat petani, sekolah ibarat lahan atau tanah, dan murid adalah benihnya. Petani hanya menuntun benihnya tumbuh dengan cara merawatnya. Selanjutnya ada nilai dan peran dari guru penggerak. Nilai dari guru penggerak ada 5, yaitu pertama, mandiri, kedua, reflektif, ketiga, inovatif, keempat, kolaboratif, kelima, berpihak kepada murid. Sementara, peran guru penggerak, 1. Sebagai pemimpin pembelajaran, yang kedua, menjadi coach bagi orang lain, yang ketiga, mendorong kolaborasi, yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid, dan yang terakhir, menggerakkan komunitas praktisi. Selanjutnya kita masuk kepada visi guru penggerak. Dalam mewujudkan suatu perubahan, diperlukanlah visi, langkah-langkah yang tepat dalam mencapainya. Visi dapat terwujud dengan adanya kerjasama dengan semua warga sekolah. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi dibutuhkan langkah konkret melalui metode inquiry apresiatif dengan tahapan bakca. Adapun tahapan bakca ada 5 tahapannya. Yang pertama, buat pertanyaan. Yang kedua, ambil pelajaran. Yang ketiga, gali mimpi. Yang keempat, jabarkan rencana. Yang kelima, atur eksekusi. Lalu ada budaya positif. Berdasarkan penerapan tahapan bakja tersebut, akan muncul pembiasaan-pembiasaan kecil di sekolah yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif ini akan memunculkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk berpikir, bertindak, dan mencipta, sebagai proses memerdekakan muridnya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Selama mempelajari modul 1.4, pemahaman apa saja yang saya dapat? Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif adalah cara membentuk sikap mandiri anak sehingga terfokus kepada motivasi, refleksi terhadap kesalahan yang dilakukannya sehingga menghargai dan membangun logika yang bersifat panjang. Yang kedua, nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Keyakinan kelas memuat berbagai nilai-nilai kebajikan seperti empati, tanggung jawab, sikap saling menghormati, disiplin, dan lain sebagainya. Nilai-nilai kebajikan itu disepakati dan dilaksanakan oleh semua pihak dengan penuh kesadaran. Yang ketiga, ada posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, lalu yang terakhir sebagai manajer. Selanjutnya ada kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup, yang kedua kebutuhan untuk diterima, yang ketiga kebutuhan akan pengakuan, yang keempat kebutuhan akan kebebasan, dan yang terakhir kebutuhan akan kesenangan. Selanjutnya
ada segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali kepada kelompoknya nanti. Selama mempelajari modul 1.4, perubahan apa saja yang terjadi pada saya? Perubahan yang terjadi setelah mempelajari modul budaya positif yaitu memperbaiki kesalahan dalam mendidik murid di sekolah. Kita tahu bahwa pasti setiap hari akan ada anak yang berbuat salah. Kita sebagai guru harus tahu bahwa kesalahan yang diperbuat oleh anak tersebut dapat diperbaiki melalui penerapan budaya positif. Sebagai seorang pendidik, harus bisa memahami kebutuhan dasar anak terlebih dahulu supaya bisa dicari akar permasalahan si anak tersebut kenapa melakukan kesalahan. Selain itu, budaya positif harus segera diterapkan karena dengan kita menerapkan budaya positif, tujuan pendidikan dapat segera terwujud. Tentunya hal ini harus dibarengi dengan kesadaran dari seluruh warga sekolah. Poin utama pada penerapan budaya positif yaitu dimulai dari menciptakan kebiasaan positif yang akan berdampak kepada terciptanya budaya positif di sekolah. Selanjutnya pengalaman. Pengalaman yang saya alami terkait penerapan budaya positif yaitu rasa keinginan untuk menyelesaikan suatu masalah dengan penerapan budaya positif. Namun seringkali masalah tersebut berbenturan dengan aturan sekolah yang menurut pendapat saya kita tidak bisa menerapkannya sesuai segitiga restitusi pada kasus-kasus tertentu. Semisal, anak yang terlibat kriminal, apakah cukup dengan menerapkan segitiga restitusi saja? Hal inilah yang akan saya bangun dengan menyadarkan seluruh komponen warga sekolah untuk bertindak preventif dalam penekanan masalah yang timbul di sekolah. Saya berkeinginan untuk memposisikan diri sebagai manajer, namun kebiasaan dan budaya di sekolah saya saat ini masih menerapkan hukuman sebagai tindakan yang paling efektif dalam menerapkan kedisiplinan kepada anak. Selanjutnya perasaan. Perasaan saya selama ini dalam mendisiplinkan siswa masih berada pada tingkatan sebagai penghukum dalam posisi kontrol. Saya memiliki keinginan untuk memposisikan diri sebagai seorang manajer, berusaha memperbaiki kesalahan yang sudah saya lakukan pada waktu sebelumnya. Dengan menempatkan diri sebagai seorang manajer, rasanya bahagia ketika kita mampu mendisiplinkan anak sesuai dengan langkah terbaik, supaya siswa memiliki nilai budaya positif dari dalam dirinya. Bukan bersikap disiplin karena ada stimulus atau rangsangan dari luar. Perasaan saya lebih tertantang untuk mengimplementasikan posisi sebagai pendidik, sebagai manajer, dan menerangkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah beberapa kasus indisipliner peserta didik. Karena dengan menempatkan kepada peserta didik untuk melatih bertanggung jawab, perilaku, dan mendukung menemukan solusi atas permasalahan mereka sendiri. Apa hal-hal yang sudah baik dan apa yang perlu dikembangkan? Menurut saya, sekolah saya sudah menerapkan budaya positif. Hal itu diwujudkan dengan kegiatan budaya positif seperti apel bersama, sholat berjamaah bersama, dan hal-hal kolaboratif lainnya yang dapat membentuk karakter budaya positif. Hal yang perlu dikembangkan lebih lanjut yaitu terkait sosialisasi nilai kebajikan yang harus dimiliki setiap anak serta keyakinan kelas. Karena masih banyak guru dan murid yang belum memahami perbedaan keyakinan kelas dan aturan kelas. Hal yang perlu diperbaiki yaitu terkait posisi kontrol. Selama ini masih ada saya berada pada posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah. Kedepannya, saya berkeinginan berada di posisi sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah pada anak. Sebelum mempelajari modul ini, berdasarkan 5 posisi kontrol guru, posisi manakah yang paling sering dipakai? Sebelum saya mempelajari modul posisi kontrol ini, posisi saya yang sering saya terapkan ketika berinteraksi dengan siswa adalah sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Perasaan saya saat itu merasa dua hal itu merupakan cara yang sudah benar dan terbaik karena selama ini semasa sekolah dan awal menjadi seorang guru pun hal tersebut sudah menjadi kebiasaan dan menjadi budaya.
Selain itu, cara yang saya terapkan kadang membuahkan hasil, terkadang pun juga gagal, bahkan peristiwa yang sama terulang kembali alias bersifat sementara. Setelah mempelajari teori posisi kontrol, posisi yang saya gunakan yaitu sebagai pemantau dan manajer. Perasaan yang saya alami yaitu saya menjadi tenang, siswa lebih mudah menerima dan sadar tentang kesalahan yang dia perbuat, sehingga siswa menjadi tergerak hatinya untuk berubah dari dalam dirinya sendiri, bukan dari paksaan atau rangsangan dari luar. Perbedaan yang paling menonjol yaitu tentang peristiwanya. Jika kita memposisikan diri sebagai penghukum, maka perubahan siswa hanya bersifat sementara. Sedangkan ketika kita memposisikan diri sebagai manajer, maka siswa akan tergerak hatinya untuk berbuat dan memperbaiki kesalahan dalam perubahan tersebut tidak bersifat sementara. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid? Sebelumnya, saya sudah melakukan langkah segitiga restitusi, namun tidak secara urut dan benar. Dalam hal ini, saya melakukan hanya sebatas memvalidasi tindakan yang salah yang dilanjutkan dengan proses menghukum, sehingga dua langkah segitiga restitusi yang lainnya tidak saya lakukan. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif di lingkungan kelas maupun sekolah? Menurut saya, selain filosofi Ki Hajar Dewantara, budaya positif juga berkaitan erat dengan nilai dan peran guru penggerak serta visi guru penggerak. Peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran dan mewujudkan kepemimpinan murid sangat perlu dilakukan. Selain itu, peran sebagai pemimpin pembelajaran adalah memberikan lingkungan dan kondisi yang menyenangkan bagi siswa. Melalui keyakinan kelas akan menciptakan lingkungan yang menyenangkan bagi siswa dalam belajar. Tidak hanya berpedoman pada aturan kelas. Hal itu terjadi karena keyakinan kelas dibuat oleh seluruh warga kelas dan disepakati secara bersama. Selain itu, siswa lebih nyaman dibandingkan dengan peraturan kelas yang penuh dengan hukuman dan sanksi. Selama melalui keyakinan kelas, restitusi dapat mendidik siswa untuk mandiri dan bertanggung jawab untuk mengatasi masalahnya, sesuai dengan keyakinan sekolah yang diyakininya sudah dipahami oleh siswa. Dengan menciptakan budaya positif di mana guru berperan sebagai manajer dalam menghadapi murid, sehingga murid mampu menjadi manajer bagi dirinya sendiri. Tindakan sebagai penghukum juga harus segera ditinggalkan atau ditingkatkan menjadi manajer. Dengan mengurangi posisi kita sebagai penghukum, maka siswa akan jadi lebih nyaman dalam menjalani kegiatan belajar mengajar. Selain itu, budaya positif juga akan dapat mudah terlaksana jika mendapat dukungan dari semua pihak atau warga sekolah, yaitu salah satu contohnya dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan stakeholder lainnya. Apa rancangan tindakan untuk aksi nyata? Rancangan saya, pembuatan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi sebagai perwujudan budaya positif di sekolah. Sekian pemaparan koneksi antar materi modul 1.4 dari saya. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.